Setelah saya mendirikan pengajian, ya kan? Saya mendirikan pengajian, kehidupan saya punya bersuami kan, seorang haji itu gimana ya, banyak yang enggak masuk logika gitu. Shalom sobat yang diberkati Tuhan Yesus, selamat datang kembali bagi yang baru bergabung di channel ini. Dalam mengikuti Yesus, kita tidak dijamin kenyamanan materi atau keuntungan duniawi, tetapi bagi jiwa kita mengikuti Yesus membawa kepuasan dan kedamaian yang tak ternilai. Ketika kita menghadapi cobaan dan tantangan, kita tahu bahwa beban yang kita pikul tidak akan melebihi kemampuan kita, karena Yesus sendiri adalah jaminannya. Sobat terkasih, kembali kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang murtadin Rismayati dari Sunda. Seperti apa beliau mengenal Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tanpa berlama-lama, kita saksikan berikut video selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Saya dari asli, saya orang Sukabumi, Sunda atau Sukabumi, Jampang. Ibu saya asli Muslim, bapak juga Muslim. Ibu saya sudah meninggal, sudah tidak ada, dan sekarang tinggal saya dengan anak-anak saya. Kenapa saya asli orang Muslim? Saya rajin beribadah, saya mengikuti semuanya, puasa, sholat, tahajud, sholat duha, pengajian, semuanya saya ikuti. Berawal saya akan cerita dari masa kecil saya. Ibu saya orangnya ketat banget dengan agamanya. Ibu saya tuh, kalau sholat itu nggak pernah bangun 1 jam 2 jam, dia tuh wirid. Misalnya dia sholat jam 12, bisa bangun jam 3, baru mau asar dia sholat lagi gitu terus. Dan terkenal lah di kampung itu, ibu saya suka ke musholanya, rajin apa segala macam. Nah, setelah itu kan saya tumbuh dewasa, saya menikah dan punya anak, sudah dewasa. Nah, saya tinggal meninggalkan kampung, saya tinggal di daerah Bogor sekarang. Saya pernah bersuamikan, punya suami seorang Pak Haji. Tapi seorang Pak Haji ya gimana ya? Ya pada saat itu saya kan ya orang Muslim ya seperti biasanya, sholat ngaji. Ibu saya juga begitu, paling ketat. Pokoknya kalau nggak malam Jumat belum pada ngambil air wudhu, cerita wudhu saya gitu cerita. Pada intinya saya ini asli Muslim gitu aja. Sampai saya pernah mendirikan pengajian malam Jumat daripada bengong, yuk ibu-ibu kita ngaji dah tuh. Dari 1 orang 2 orang sampai lebih dari 40 orang, sampai keliling di kampung gitu. Saya sebagai wakil ketua pengajian pada saat itu. Nah, lama kemudian setelah saya mendirikan pengajian, ya kan? Saya mendirikan pengajian, kehidupan saya punya bersuami kan, seorang haji itu gimana ya, banyak yang enggak masuk logika gitu. Saya punya anak pada saat itu dari Pak Haji itu. Saya menikah sesudah 5 tahun, umur anak saya umur 5 tahun. Ternyata saya baru tahu kalau saya jadi istri yang kelima. Itu dari situ saya terpuruk. Ya kan, begini ya karena dikatakan pada saat itu saya udah ada anak, ya udah saya lanjut aja, yang penting dia masih tanggung jawab. Sempat saya terpuruk, saya sedih gitu kan. Ya makin kesini saya punya seorang suami haji tapi nggak bisa ngembimbing saya. Ya semakin nggak masuk logika aja.
Sampai pada akhirnya saya juga ya kan minta berdoa, saya sholat, saya tahajud, ya kan, minta disadarkan suami saya, supaya sadar, supaya sayang, supaya ya begitulah kalau di Islamnya. Kalau di sebelah gitu, kita kan berdoa, ya katanya nih baca surat ini, baca misalkan apa Yasin lah 7 balik setelah sholat apa tahajud, coba dibaca selama 40 hari. Saya baca tapi nggak ada perubahan, ya kan, makin lama makin kesini ya terpuruk lah, sudahlah. Singkat cerita, saya bercerai lah dengan suami saya tuh ya. Akhirnya saya udah berdoa, udah banyak doa begini, akhirnya suami saya menceraikan saya bercerai, sampai saya terpuruk lah kehidupan saya. Dari rumah besar saya jual sampai habis-habisan, dan padahal saya sudah sering berdoa tapi belum pernah doa saya kok kenapa nggak pernah dikabul. Itulah saya pindah ceritanya, saya pindah ke daerah sini. Tapi saya sering ya apa namanya, saya udah terpuruk, udah apa, berpikiran saya begini, kok saya sholat, kok saya puasa kata Senin Kamis, kok hidup saya makin nggak jelas gitu, makin nggak masuk logika aja gitu. Kok kalau memang ada Tuhan, ada itu, coba dah dibuktikan. Mana sih? Akhirnya kesininya saya sampai males. Saya ada kembali lagi ke belakang. Saya sampai belajar ngaji, apa ngaji saya kurang fasih, apa idharnya, apa panjang pendeknya mungkin nggak jelas gitu kan. Saya sampai belajar lagi dari Iqra supaya saya bisa lagi ngaji itu yang benar gitu kan. Tapi tetap kok ini doa saya kok nggak pernah dikabul. Sampai saya sudah pindah dari situ, saya hancurkan dengan suami saya pindah. Akhirnya hidup saya gelisah. Akhirnya kita menjalankan sholat juga kita enggak, frustasi itu salah. Asalnya saya sudah pindah. Nah setelah itu saya berpikir, kadang saya suka bingung kalau dengar ajan, ya Tuhan, ya Allah, kok saya nggak sholat, sedangkan kalau meninggalkan sholat itu hukumannya sekian tahun. Meninggalkan satu waktu aja kan 40 hari ya siksaannya. Aduh, kalau 2 waktu bagaimana, 3 waktu nih. Hari ini kita kan prestasi bisa mau sholat lagi, yang kemarin juga kita belum diampunin, jadi kadang serba salah gitu kan. Akhirnya kita sholat juga, puasa juga, ya udahlah, yang penting sekarang kita jalanin dia sholat. Tapi gelisah aja, jadi di dalam hidup saya nggak pernah ada kedamaian. Pikiran saya selalu pusing, buat rezeki juga susah, seret lah kasarnya, sampai makan aja susah gitu. Oh ini kenapa kok seperti ini? Singkat cerita saya pindah nih ke tempat ini juga begitu. Usaha saya terpuruk. Ini apa namanya, saya pengen usaha itu semuanya nggak ada yang jalan, nggak ada yang. Nah ini apa yang salah di diri saya? Apa kok nggak pernah dikabul sama sekali, apa gitu? Nah, kembali lagi saya sedangkan ngelihat orang-orang, ada saudara saya yang beragamanya lain ya, seperti apa agama di Kristen ini, sampai saya membenci itu. Adik sepupu saya masuk Kristen, sampai saya benci amit-amit, sampai saya bilang amit-amit. Saya kalau sampai saya masuk Kristen, mendingan saya nggak makan daripada saya harus masuk Kristen. Sampai saya pernah sumpah begitu, saking saya benci sama orang Kristen. Tapi makin kemarin terus saya lihat ya, antara orang sebelah sama ya agama saya lama sama agama saya yang sekarang itu dibanding-bandingkan, makin kok kalau orang Kristen itu ya orangnya sabar, baik gitu. Nah, kasihnya itu jelas gitu ya kan. Terus sopan santunnya, walaupun padahal itu orang punya gitu. Luar biasa itu ya kan. Kadang-kadang saya suka, ketimbang saya ketemu dengan seorang muslim, misalkan dia pulang dari pengajian atau dia mentang-mentang dia habis ini, kayaknya ngelihat kita itu mukanya tuh sinis gitu, seakan-akan dia itu gue nih yang paling apa namanya, yang paling soleh, yang paling suci, yang paling pintar nih gue. Nah kadang-kadang saya kok orang, jadi sering saya banding-bandingkan, sampai adik sepupu saya juga ya begitu gitu kan, sampai nggak diakuin sama orang tuanya. Nah kehidupannya sekarang tuh sukses gitu kan, kok bisa
Saya yang ada di muslim, ibu saya tukang ngaji, ibu saya tukang sholat, mendoakan saya, dan saya sendiri juga terjun sendiri. Bahkan saya baca waqiah ya, 40 balik itu katanya saya habis asar itu buat ngambil rezeki sampai ke situ, sampai kita sholat duha. Tapi kok malah nggak ada kalau bahasa. Tapi kalau ngeliat orang nggak pernah ngaji, ada sepupu saya tuh, itu kebujijatannya tuh malah sampai dia pakai mobil, sampai kok hidupnya tenang, rumah tangganya tenang. Kok saya di sini seperti ini gitu. Nah satu itu, nah lama kelamaan ya terpuruklah saya. Akhirnya saya tuh malas untuk sholat, frustasi karena merasa kok saya sholat, saya udah berusaha begini gitu kok kehidupan saya tuh nggak ada perubahannya. Nah itu udah bertahun-tahun lama. Nah kebetulan adik saya tuh yang dari Bogor tuh ya tidak ada ceritanya ke rumah saya. Nah adik saya itu terus dia sering mendengarkan yang kayak gitu deh ya kan, masalah tentang agama, ilmu tarekat, makrifat segala macam lah. Saya juga nggak ngerti deh yang kayak begitu. Itu saya berpikir ini orang ini kenapa sih kok begitu mulu tiap malam ini orang itu. Terus saya tanya begini, itu apa sih ngomong nyari gituan mulu, ntar lu jadi murtad lu. Saya bilang, sampai saya ngomong gitu, adik saya berantem tuh masalah kasihan lu, nggak boleh begitu, kita kan orang tua kita kan emang Islam, kasihan, doain tuh orang tua malah ngaji malam Jumat. Sampai saya ngomong gitu sama adik saya. Adik saya mah tetap aja dia mah kadang di YouTube dari ini orang-orang ya dari Kristen gitu. Pokoknya yang aneh-aneh aja pikir saya waktu pada saat itu ya aneh gitu kan. Karena saya sangat membenci banget. Jujur, sampai saya sumpah lebih baik saya nggak makan daripada saya memeluk agama Kristen. Sampai sumpah begitu saya. Saking saya dulu anti ya kan. Karena kan katanya kalau kita mempelajari itu murtad, katanya. Kita tuh nggak tahu gitu. Jadi kita nggak tahu pelajarannya, kasihnya seperti apa. Nggak. Kalau sekarang yang saya rasakan jauh banget dengan sebelah. Jangan, sangat jauh. Nah itu satu. Nah keduanya, ya kan di Al-Quran, saya juga walaupun saya nggak fasih, walaupun saya tapi sedikit saya bisa baca seperti macam ada surat doa aras ya kan, saya baca ada surat Injil Injili kan itu kan, seperti surat ya banyak gitu yang itu bahwa Nabi Isa itu akan mengadili nanti di akhirat, katanya nanti kalau udah kiamat kan dibangkitkan kembali katanya kan. Terus nanti yang mengadili katanya Nabi Isa kan gitu. Oh, saya pikir kok Nabi Isa sih? Kok bukannya bukan Nabi Muhammad kata saya gitu kan. Kok Nabi Isa gitu kan. Nah di situ kita berpikir mengadili. Kok dia yang menimbang gitu kan, akan menimbang dosa kita katanya. Kan Nabi Isa itu akan menimbang dosa kita. Dari situ udah nggak pernah dipelajari, tapi suka tahu gitu bahwa Nabi Isa itu sama orang Kristen itu dipanggil Tuhan gitu. Saya udah nggak Bugis lagi dah, saya cuek aja. Terus ya itulah, jadi makin kesini adik saya ini nih pincar banget itu, sering diskusi sama saya, diskusi masalah ini Nabi Isa ya kan, sampai pokoknya dia agama itu dalam banget sampai pokoknya semuanya kalau diceritain di sini susah gitu ya. Kepercayaan adik saya bikin ini orang jadi murtad begini, gila. Sampai saya ngatain adik saya gila kali ini orang. Kasihan banget orang tua. Saya masih tetap aja kan, kalau saya ke kuburan, ke makam itu ya kan, baca doa, ngaji Yasin, gitu, ngeliatin orang tua. Sampai saya pikir, tapi kok ini anak yang ini kasihan, nanti orang tua kita kan disiksa, katanya di sana kan gitu. Ya kita masuk di agama ini. Sampai saya begitu, lama-kelamaan akhirnya saya juga punya anak, kok ikut-ikutan juga dengan adik saya gitu. Ikutan dia diskusi dah, pokoknya tiap hari itu kan masalah diskusi masalah agama aja, antara agama sebelah sama agama di sini aja terus ya kan. Nah saya diam-diam akhirnya saya iya juga ya, nanti yang akan mengadili kita kan Nabi Isa ya kan. Nabi Isa terkenal dunia dan akhirat, dan kebanyakan memang di Al-Quran itu ya Nabi Isa disebut.
seperti ibunya Nabi juga disebut juga. Tapi kalau di apa namanya, kalau namanya Nabi yang sebelah itu kan ya jarang sekali, bahkan ya seperti itulah gitu. Saya bingung, jadi di situ bingung ya kan. Adik saya tuh terus lama-kelamaan akhirnya tuh adik saya kan dia ngontrak sendiri, tiba-tiba tahu-taunya dia udah masuk di agama ini. Adik saya main lagi ke rumah saya sama anak saya begitu lagi. Terus diskusi masalah agama, masalah Nabi Isa, masalah menceritakan Nabi yang mana tuh begini, seperti ini kan. Akhirnya saya dengar tahu. Nah, diam-diam saya mendengarkan nonton YouTube Christian Tips. Nanti anak saya tuh ngirim Pak Ustadz, pokoknya Ustadz yang murtadin itu semua yang jago ngaji, yang jago hadisnya, yang jago itu semuanya saya dengerin gitu. Saya tonton, saya buka, pengen tahu gitu. Yang mana sih sesungguhnya seperti apa sih di agama ini, pengen tahu gitu. Ya kan? Saya begitu terus. Sampai-sampai saya, aduh, kok benar juga ya. Kok ya dia ini terkenal dunia dan akhirnya ini. Untuk sementara ini. Nah sekarang kalau di agama yang lama saya, iya ya, saya mendoakan dia terus saya meninggal siapa yang mendoakan, kan pikir saya begitu gitu. Kok selalu dia selalu disebut harus katanya. Kalau di agama orang kita mendoakan dia, nanti doanya penuh akan tumpah ke diri kita, kata dia kan gitu. Kok nggak masuk dengan akal, nggak logika. Sampai apa saya dengar ya kan, dia menikahi umur 6 tahun, terus menikahi menantunya. Saya sampai jadi kok seperti ini. Makin lama saya buka ya kan, apalagi Al-Quran itu ada berapa versi, saya bingung. Terus keluarnya Al-Quran itu berapa ribu tahun setelah Nabi ini meninggal, Al-Quran baru keluar. Saya tuh dari situ tuh baru tahu. Saya buka terus ya kan, semuanya saya buka terus ya kan, agama saya dulu dah pengen tahu. Akhirnya ternyata seperti ini. Saya bandingkan ke sini gitu ya, ke agama yang saya anut sekarang. Saya bandingkan itu ternyata jauh banget dari ajarannya, dari kasihnya, dari semuanya. Kemujizatannya juga ada yang saya rasakan selama saya masuk di sini sekarang. Sampai saya, kenapa saya jadi masuk di sini? Nah, pada suatu saat anak saya itu juga jadi ikut murtadin, ya kan? Sampai saya nangis itu ya Tuhan, ya Allah waktu itu kan, ya Allah, kenapa kok anak saya sampai bisa kok masuk ke agama yang ini gitu? Kenapa ya Allah? Apa saya ini sampai saya menangis dah. Saya ini orang berdosa, saya ini orang ini, sampai anak saya aja murtad seperti ini ya Tuhan. Kenapa anak saya seperti ini? Sampai saya nangis. Pada saat dengar dia kesaksian bumi ya, kayaknya saya gelap mendengarkan anak saya gitu. Sampai akhirnya saya begini gitu. Biarlah anak saya sekarang udah dewasa, saya mengajarkan dulu sudah ya kan, dengan agama Islam lagi seperti apa, saya udah ajarkan semua. Yang penting sekarang saya nggak mau tanggung jawab ya kan untuk di kemudian hari, sampai saya mengucapkan begitu. Tapi setelah itu saya diam-diam tetap saya penasaran gitu. Penasaran juga saya. Diam-diam saya nonton YouTube lagi, saya buka lagi gitu, tentang agama Kristen ini, tentang Tuhan Yesus ini. Diam-diam saya buka lagi. Oh, seperti ini. Jadi makin kuat ke sini. Nah, pada saat itu kan kita ngobrol lagi bertiga, ya kan? Debat lagi dalam masalah Tuhan. Sama adik saya, sama anak saya, sama saya. Saya debat lagi dari situ ya. Sampai satu saat saya sampai begini. Coba dah saya sekarang begini. Kalau memang benar-benar saya bilang, saya tantang aja ya. Saya bilang kalau memang benar Yesus itu Tuhan atau Allah, ya kan? Kalau memang Tuhan Yesus itu ada, katanya orang, saya minta datang malam ini, saya minta mimpi malam ini, datang dengan cara apapun. Gitu. Kalau sudah datang Yesus tidak datang di mimpi saya akan mengikut Yesus. Sampai saya bersumpah begitu. Saya tidur,
Nah, udah gitu udah diskusi ya kan sama anak sama itu. Sebelum tidur juga saya mendengarkan agama Kristen ini dari YouTube Kristen saya. Ya, ternyata enak juga dah, nggak ada yang melenceng, nggak ada yang pikir saya begini. Ternyata di Kristen ini apa yang salah gitu. Ajarannya kasih semua, dan kita harus selalu memaafkan. Ibarat kata ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau kita orang bikin salah, kita harus memaafkan. Dan kalau kita punya, kita harus membagi orang. Apa yang salah di ajaran Kristen? Kok nggak ada? Tapi kenapa dicemooh? Kata saya gitu kan. Kenapa dibenci? Ternyata ini kok sebenarnya ajarannya itu lebih bagus daripada agama saya yang lama. Itulah. Melihat orang-orangnya juga sopan santun, kasih sayang. Gitu. Yang saya tahu itu selama ini saya kenal dengan orang-orang Kristen gitu kan. Orangnya ramah-ramah, puji Tuhan. Jauh, sangat jauh sama agama saya yang lama. Gitu. Nah, itu satu itu. Jadi banyak yang banyak yang nggak ngerti gitu di pikiran saya waktu di agama yang lain. Katanya kan kita nggak boleh begini, menyembah ini nggak boleh, tapi kita ke sono arahnya seperti itu. Tapi jadi ya seperti itu. Nah, sehingga saya mimpi, saya tuh ditantang sama saya. Kalau memang Tuhan Yesus Tuhan, memang ada, benar itu Tuhan itu Yesus ada. Coba malam ini saya minta datang Tuhan di mimpi saya. Saya tidur, gitu saya tidur, itu Tuhan. Saya tidur, saya gelap, enak, tenang, damai. Saya di dalam mimpi itu, jadi saya itu didampingi seseorang, orangnya tinggi besar, tapi saya nggak ngeliat mukanya. Tapi merasa di diri saya ini, kok saya jalan sama orang ini kok damai, kok tenang, enak aja gitu. Gimana ya rasanya? Kayak enteng, enak gitu, sukacita. Ya gimana? Belum pernah yang namanya mimpi. Biasanya kalau saya mimpi itu yang ada serem-serem. Entar mimpi inilah mimpi itu. Tapi saya terakhir dikasih mimpi, itulah. Saya mimpi didatengin seorang laki-laki. Tapi kayaknya seperti pakaiannya tuh, kayak orang gede ya, kayak orang gini ya, apa namanya? Yang terhormat banget gitu. Saya pikir dalam mimpi itu begini, kok saya jalan sama siapa nih ya? Tapi enak kok, saya damai, tenang. Itulah. Nah, dari situ langsung saya bangun. Ya kan? Terus besok saya cerita sama adik. Ya kan kata lu semalam ada nantang. Berarti itu Tuhan ya. Iya. Begituan saya di situ. Setelah saya di situ saya makin mempelajari, makin pengen tahu gitu. Udah dah. Ada akhirnya saya sama orang yang jago hadis. Yang jago hadisnya, yang jago Qurannya, yang jago segala-galanya, dia bisa masuk Quran. Masa saya enggak? Yang ngerti, yang pesantrenan, masa saya enggak? Sedangkan saya, walaupun saya Islam dari kecil, keluarga saya Islam, tapi kita nggak begitu banyak mengerti. Yang kita tahu paling katanya Yasin, ya kan? Nih baca seperti Tabarok katanya, buat menerangkan dalam kubur. Nih baca Waqiah buat rezeki, ya kan? Ya seperti itu aja. Jadi gimana ya, walaupun kita muslim nggak terlalu mendalami ya, tapi pada saat itu benci sama orang Kristen. Nah, setelah saya mimpi, saya menantang Tuhan, ternyata Tuhan datang, ya kan, ke dalam mimpi saya. Dan hidup saya juga setelah dari situ ya damai, enak. Ya udah nggak punya beban apa-apa lagi gitu. Udah, saya semakin yakin, berarti memang Tuhan, Nabi Isa itu memang Tuhan, ya kan, yang akan mengadili kita nanti di akhirat. Ya dia yang akan mempertimbangkan kita. Ya itulah semakin kuat saya ingin masuk ke agama ini. Itulah pengalaman hidup saya. Puji Tuhan sekarang Tuhan Yesus ada di dalam diri saya.
saya kemana-mana itu selalu ya enak, dan berkat sedikit ada, alhamdulillah Tuhan. Tuhan selalu memberkati saya dan anak saya, keluarga saya. Hariannya saya suka sakit-sakitan, puji Tuhan sekarang saya udah nggak sakit-sakitan, puji Tuhan. Jadi sekarang saya juga nggak terlalu gimana, udah tenang aja. Setelah saya minta dibaptis, saya udah mimpi udah didampingi mungkin itu Tuhan, ya kan? Saya makin belajar dan saya minta dibaptis, ya puji Tuhan. Setelah saya masuk sini, hidup saya tenang, damai. Kasarnya walaupun hari ini kita nggak bisa punya apa-apa, tapi ya selalu ada, diberkati terus, puji Tuhan. Itulah serumit cerita kehidupan saya. Ya kalau memang saya mau buka banyak sekali, tapi ya nggak perlu. Yang penting sekarang saya memang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar memperhatikan semua umatnya. Orang yang membutuhkan asal dekat dengan Dia, ya puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Rismayati yang telah berbagi kesaksian iman kepada kita semua. Tentunya saya dan saudara terberkati dengan kesaksian ini, bahwa bagi pengikut Yesus, memanggul salib adalah bagian dari panggilan kita, meskipun penuh tantangan dalam kesetiaan kita terhadapnya. Kita menemukan berkat dan kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan ini kita menemukan bahwa Yesus adalah jaminan atas segala kehidupan kita. Kiranya video ini boleh bermanfaat, memberi kekuatan iman yang baru bagi kita semua orang-orang percaya. Marilah kita terus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, karena Dia adalah sumber dari segala kehidupan kita. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk kita semua.